Selamat sore sahabat, dengan saya Rian, marketing Daihatsu / Pradana Raya Mobilindo cabang Serpong. Di sini kita lagi ada di gudang Daihatsu dengan ada beberapa tipe dan unit mobil. Semua mobil baru ada di sini semua. Dari brand Daihatsu itu perlu sahabat ketahui ada beberapa model dan tipe dari Daihatsu Ayla, Sigra, Xenia, Sirion, Terios, Rocky, Grand Max Minibus, Grand Max Blancpain, Luxio, dan Sirion. Udah, Luxio. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu untuk beberapa produk. Dimulai dari Sigra dulu. Nah, ini adalah untuk unit tipe Sigra tipe D ataupun tipe terendah. Untuk Sigra sendiri itu ada 4 tipe. Ada tipe D, tipe M, tipe X, dan tipe R, dan R Deluxe ada 5. Mohon maaf, ada 5. Untuk tipe D-nya sendiri, seperti sahabat lihat sendiri ada di depan. Untuk dari tampilan depan, dia belum ada namanya fog lamp. Oke. Untuk perbedaannya, sahabat, yang pertama tuh adanya dari lampu fog lamp. Untuk di tipe D ini, dia belum ada fog lamp. Di tipe X dan tipe M pun belum ada fog lamp. Jadi yang ada fog lamp tuh hanya untuk di tipe R dan R Deluxe. Untuk dari segi tampilan depan. Tampil yang kedua dari lampu. Lampu ini khusus untuk tipe D ini masih lampu halogen atau warnanya masih warna kuning. Kalau untuk dari tipe M sampai R, X itu udah LED, warnanya udah putih. Kalau untuk tipe D ini masih lampunya warna kuning ataupun halogen. Ini untuk di lampu. Untuk grill, stop. Untuk Sigra sendiri itu masih logo LCGC atau apa namanya, masih logo S. S itu bukan Superman ya, tapi emang emblem dari Daihatsu-nya sendiri. Jadi untuk Sigra ini S, kalau untuk Ayla tuh logo A. Karena itu untuk melambangkan dia masih LCGC atau masih kalau dibilang mobil irit atau mobil subsidi dari pemerintah gitu. Ini untuk dari Sigra. Untuk dari sisi kiri, untuk dari sisi samping, mohon maaf, dari sisi samping. Untuk spionnya masih spion biasa, masih spion normal, belum sewarna body. Untuk di spionnya, dia belum ada retractable maupun mirroringnya belum ada dari spion. Terus untuk di sisi samping dia belum ada namanya talang air, jadi belum ada talang airnya untuk di samping. Terus untuk di pelek, dia masih peleknya masih pelek kaleng, masih pelek biasa dengan ukuran ring 13. Itu untuk kalengnya, dia ukuran ring 13 dengan ukuran ban 155/80. Itu ini untuk di peleknya, sahabat. Oke. Sekarang untuk kita review lagi untuk di bagian tampilan belakangnya. Dari sisi atas dulu. Untuk keluaran terbaru ini untuk tipe D sih belum shark fin. Nah, belum sirip hiu. Yang udah shark fin tuh untuk di tipe M. Kalau untuk Sigra D itu masih tipe yang model lama. Seperti kepalanya Ipin. Nah, ini dia. Oke, untuk dari tampilan belakangnya, untuk di air wiper wipernya untuk Sigra D belum ada. Kalau untuk di tipe M, tipe X dan tipe R tuh udah ada pembersih kaca wiper. Kalau untuk tipe D itu belum. Terus untuk sensor parkir dia belum ada. Kalau untuk tipe D sih, untuk tipe MX sih udah ada sensor parkir. Kalau untuk tipe D belum, jadi dia masih standar. Terus kalau untuk di logo, untuk Sigra D sendiri tuh dia emang nggak ada tulisannya D-nya. Kalau untuk tipe MX udah ada logonya. Kalau ini Sigra D itu masih ada polosan. Jadi untuk perbedaannya sensor parkir, terus antena sakpin sama wiper belakang. Itu untuk di tipe D, sahabat. Untuk bagian belakangnya. Sekarang kita masuk di bagian dalam. Bagian dalamnya itu untuk Sigra itu dia terdiri dari 3 baris ataupun 7 seater, 7 penumpang. Untuk di bagian belakang dia belum ada namanya headrest atau untuk kepala tuh dia belum ada. Kalau untuk di tipe R dia udah ada headrestnya, tapi kalau untuk tipe D itu belum ada headrestnya. Terus untuk kelengkapannya semuanya sih masing-masing tipe udah ada. Cuman kalau untuk tipe D, tipe M aja dia one stop tumble-nya itu masih sama semuanya sih, kecuali untuk di segmen Xenia ataupun Rocky dia
untuk one stop tumble-nya dia 50-50, tapi kalau untuk si gear sendiri sih masih satu gitu. Itu untuk di bagian belakang. Dan stop dulu. Dan untuk di tipe D ini juga, dari tipe terendah sampai tipe tertingginya, dia udah ada tempat drink holdernya ataupun tempat minum, sahabat. Jadi untuk keluarga tuh sudah nyaman dan sangat-sangat nyaman. Dari dia drink holdernya udah ada, tempat penyimpanan makannya juga udah ada, untuk pembatas barang karbonatnya juga udah dapat karpet juga sih, sudah lengkap sih untuk di tipe D ini. Untuk di ban serepnya, cara buka ban serepnya dari sini pakai kunci, dibuka ntar turun dengan otomatis. Ban serepnya ada di bawah, sahabat. Nih, ban serepnya masih sama seperti bawaan mobilnya. Itu untuk di ban serepnya. Ini kita mulai dari baris kedua. Ini namanya door trim atau apa namanya, door trimnya udah warna hitam, warna body. Drink holdernya udah ada, tempat minumnya dia udah ada central lock juga. Tapi bukan central, mohon maaf, power window. Dia udah ada power window, tapi untuk central lock-nya sih untuk tipe D belum. Nah, untuk apa namanya, headrest-nya di barisan kedua udah ada. One stop tumble-nya juga udah bisa. Ini jadi untuk one stop tumble-nya bisa 50-50. Reclining-nya udah bisa. Ya. Ini reclining-nya udah bisa, jadi dia bisa dimaju mundurin untuk reclining-nya. Terus untuk safety belt-nya ataupun kalau bahasa latinnya sih sabuk pengamannya, dia udah bisa sih udah ada untuk dari barisan kedua sampai barisan pertama dan kedua doang. Oke. Nah, sebenarnya sih di setiap mobil tuh udah ada namanya C-lock ataupun kunci pengaman dari dalam. Fungsinya dari C-lock ini adalah ketika kita bawa bayi di bawah 5 tahun, itu untuk sisi keamanan. Jadi dia kalau kita diaktifin untuk C-lock-nya ini, dia hanya bisa dibuka dari luar, dari dalam dia nggak bisa dibuka. Tuh contoh, nih dia kalau dia buka dari dalam, dari luar, kalau C-lock-nya diaktifin. Itu sahabat, C-lock-nya dari sini. Dan ini banyak yang belum tahu sih tentang yang namanya C-lock. Itu untuk segi keamanan, biasanya fungsinya itu untuk kita bawa bayi di bawah 5 tahun. Ntar di barisan bagian depan ini door trimnya udah lumayan bagus. Apa namanya, audionya single din. Dia untuk adanya sih audio USB sama aux. Jadi untuk audionya sih masih single din. Nah, terus untuk apa namanya, kelengkapan di depan dia sih masih standar. Terus untuk bagian tengah dia belum ada namanya air sirkulatornya, belum ada untuk di tipe D, masih standar banget gitu. Terus untuk audio dia hanya di depan doang, kiri dan kanan. Untuk di belakang sih belum ada audio. Oh, di bagian tengah belum ada ya? Belum ada. Untuk ininya ya, audionya ya? Dia hanya single di depan doang. Dashboardnya udah sewarna body. Untuk bedanya di tipe M itu, kalau untuk di tipe M tuh dia udah ada tatakan untuk apa namanya, untuk lebih keamanan di tengahnya udah ada. Jadi kalau yang ini masih polosan gitu. Ini untuk di tipe D nya. Ini untuk tampilan speedometernya. Nah, untuk di tipe D sendiri itu dia belum bisa untuk mengecek yang namanya rank, dia hanya mengetahui untuk kilometernya aja. Ini namanya speedometer. Ini untuk bensin, untuk mengetahui kalau dia warna kuning itu tuh mengetahui bahwa bensinnya dalam apa namanya, kosong. Nah, kalau ini untuk lambang aki yang ada plus minus itu untuk lambang aki. Jadi kalau misalnya dia kondisi nyala dia harus hilang nih kondisi nyala. Jadi semua apa namanya tampilan di sini nih, kalau misalnya dia kita ini harus kondisi nyala harus hilang, semuanya harus hilang. Tuh. Nah, cuman kalau misalnya kalau yang ini yang lambang pintu buka itu berarti posisi pintu pada kebuka. Jadi kalau misalnya kita jalan terus posisinya tampil yang depan kayak gini, berarti ada pintu yang nggak kekunci. Tuh. Terus untuk yang kedua itu ini lambang aki. Jadi kalau misalnya kita posisi nyalain mesin tapi keluar gambar aki, berarti itu ada bermasalah dengan aki. Kalau yang di sampingnya lagi itu oli. Jadi kalau misalnya bermasalah dengan oli ataupun radiatornya sih sebenarnya itu tuh pasti nyala. Yang di atas warna kuning itu engine. Jadi dia tahu mesin. Jadi kalau misalnya ada bermasalah dengan mesinnya pasti engine-nya nyala. Nah, itu apa tuh yang gambar ini?
Sekarang kita mulai untuk di bagian komponen mesin. Komponen mesin untuk si grade D dan tipe M tuh dia mesinnya 1000 cc atau ini disingkat dengan 1,0. Dia 3 silinder. Ini untuk di komponen mesin, ini namanya air issue atau aki. Dia pakainya aki basah. Terus untuk saklar ataupun sekring di sini ada di sini nih. Untuk pusat kelistrikannya ada di sini. Ini air pembersih kaca, bisa diisi dengan air pump ataupun air biasa. Untuk air radiator, ini air coolant untuk air radiator. Terus ini untuk minyak rem. Sama kopling jadi satu. Enggak, minyak rem sih minyak rem doang. Sama kopling enggak? Nah, ini untuk tempat tuas olinya. Jadi untuk mengetahui bahwa olinya tuh udah kotor atau belum, kita bisa cek sendiri. Itu masih dalam keadaan baru ataupun ini. Batasnya sih ada nih. Sini ada nih batas olinya sih sini. Jadi kita tahu nih oli kering ataupun enggaknya. Terus untuk mengetahui kalau kita nanti jual beli, mohon dicek lagi untuk di nomor rangka, adanya sebelah sini nomor rangkanya. Untuk bagian nomor mesinnya ada di bawah sini. Tuh, untuk di nomor mesinnya. Dia mesinnya 3 silinder untuk di komponen mesinnya. Sebutin aja semua. Oke teman-teman, itulah tutorial dari penjelasan untuk dari si grade D-nya. Kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan. Setidaknya sedikit kita udah menjelaskan untuk di tipe D-nya. Terus untuk kalau misalnya mau beli, untuk di Sigra ini lebih murah karena untuk on roadnya sendiri itu belum nyampe 150. Jadi masih di bawah 150-an untuk on roadnya. Jadi mobil yang paling murah dari yang lainnya. Untuk di skala Sigra ya, Sigra LCGC tipe D ini udah yang paling murah. Mungkin kalau misalnya sahabat Daihatsu mau pesan itu tidak mengeluarkan terlalu banyak dana, ya mungkin dari pemula itu bisa diestimasiin di DP 5 jutaan lah dengan angsuran 3 jutaan. Itu sangat-sangat kejangkau buat para pengguna ataupun pemula untuk pengguna Daihatsu. Jika sahabat ingin melakukan pembelian ataupun pengajuan bisa melalui saya dengan Harian Saputra, marketing dari Daihatsu Pradana Raya Mobilindo. Bisa menghubungi nomor telepon saya dengan 0852 1017 8074. Itu juga ada WhatsApp-nya, atau bisa masuk ke Instagram saya Ian Astra Daihatsu. Terima kasih.